TNI. Hasilnya kita sudah sama-sama tahu dan rasakan. Sipil sudah, pengusaha sudah, akademisi sudah. Kita sudah tahu semua hasilnya per hari ini seperti apa. Saya tidak harus menafikan pembangunan masa lalu, tapi ke depan ini yang dibutuhkan adalah sosok figur pemimpin yang punya karakter kuat dan punya ideologi kuat, yaitu ulama. Halo, apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba salah satu sesi bincang santai bersama tokoh PKB. Kita hari ini adalah Sekretaris Wilayah IPW PKB DKI Jakarta. Dan kita undang untuk membahas tentang bagaimana sih nasib Jakarta pasca IKN. Nah, kira-kira kan seperti itu. Karena pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan itu tinggal menunggu waktu aja. Artinya sudah pasti mas. Karena itu masa depan Jakarta selanjutnya itu seperti apa dalam perspektif PKB. Kita langsung saja tanyakan kepada Pak Muhammad Fauzi yang sehari-hari sebagai konseptor bagaimana PKB ke depan pertama di Jakarta. Coba mas, gimana gambarannya kira-kira? Kalau menatap masa depan Jakarta itu sama dengan menatap PKB. PKB bisa dianggap masa depan Jakarta karena PKB sudah punya semua ada di PKB. Konsep punya, pasukan punya. Nah, tinggal satu lagi, duit bisa dicari. Duit itu. Nah, jadi kita bangun sebuah kota itu memang tidak luput dari yang namanya uang. Tapi orang punya uang nggak punya konsep juga buat apa uangnya. Nah, PKB siapkan konsepnya, PKB siapkan pasukannya. Insya Allah kalau PKB dikasih kesempatan untuk menang di Jakarta akan lebih baik dari hari ini. Kita akan sempurnakan pembangunan Jakarta. Oke, Mas, tadi kita sudah bicara tentang leadership atau konsep kepemimpinan untuk DKI ke depan. Tapi ngomong-ngomong tentang persyaratan seorang pemimpin, kita kan mesti memiliki kekuatan untuk bisa mengusulkannya, dan itu bisa dilakukan apabila PKB bisa menang di Jakarta. Nah, ngomong-ngomong tentang pemilu DKI Jakarta, khususnya PKB ini untuk 2020 persiapannya sudah sejauh mana? Ya. Jangan-jangan logistiknya belum siap atau bagaimana? Ayo coba ya. Kalau ditanya soal kesiapan, hari ini PKB saya nyatakan sangat siap. Kita baru buka rekrutmen pencalekan aja, alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih dari 100% yang mendaftar. Tapi kita akan terus tampung, kita akan terus terima siapapun warga Jakarta, siapapun warga Indonesia yang mau bareng-bareng di PKB untuk membenahi Jakarta. Nah, dari yang ada yang mendaftar itu pasti kita akan adakan seleksi yang namanya fit and proper test. Itu tahapannya kita pasti akan mengikuti tahapan ini. Pasti kita akan cari calon-calon yang berbobot, yang punya konsep dalam segala hal. Konsep penataan UMKM di Jakarta seperti apa, nanti kita gali dari calon-calon yang ada itu. Konsep bagaimana mengatasi kemacetan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Bagaimana kita mengurusi tawuran di daerah Matraman, tawuran di Berlan, pelajar maupun masyarakat umum gitu ya. Dari dulu sampai sekarang tidak selesai, tidak ada ujungnya. Nah, ini kita semua akan bicarakan. Jadi caleg-caleg yang akan dipilih dan jadi itu nanti yang memiliki konsep. Yang memiliki konsep bagaimana menyelesaikan solusi terhadap problem Jakarta ke depan. Jadi PKB berapapun nanti yang didapat oleh PKB. Kalau soal target minimal kita dapat 15. Tapi berapapun yang didapat, berapapun yang dihasilkan di pemilu nanti, PKB siap dengan konsepnya. PKB siap dengan pasukannya. Insya Allah struktur kita per hari ini sangat siap. Struktur sampai tingkat PAC ranting sangat siap.
Dewan-dewan Suro kita siap semua untuk membesarkan PKB dalam rangka menatap Jakarta ke depan yang lebih baik bersama PKB. Oke Mas, kita lanjutkan. Ini ada satu hal yang sangat penting juga untuk kita bisa bahas, karena kalau kita bicara tentang Jakarta masa depan, tentu kita tidak bisa menafikan tentang konsep leadership atau kepemimpinan yang seperti apa sih yang pas dan diharapkan untuk bisa memimpin Jakarta agar menjadi lebih baik lagi, kotanya modern dan warganya tentu bisa nyaman dan bahagia. Boleh ya? Jadi gini, kepemimpinan yang ada di konsep kami, siapa yang harus memimpin Jakarta? Itu satu, ulama. Kita sudah pernah dipimpin oleh TNI. Hasilnya kita sudah sama-sama tahu dan rasakan. Sipil sudah, pengusaha sudah, akademisi sudah. Kita sudah tahu semua hasilnya per hari ini seperti apa. Oke. Saya tidak harus menafikan pembangunan masa lalu, tapi ke depan ini yang dibutuhkan adalah sosok figur pemimpin yang punya karakter kuat dan punya ideologi kuat, yaitu ulama. Kita belum pernah di Jakarta ini dipimpin oleh seorang ulama. Makanya PKB punya konsep dan punya gagasan bahwa yang mimpin Jakarta itu adalah ulama. Karena dengan ilmuannya, insya Allah akan bisa diaplikasikan, akan bisa dieksplor dalam pembangunan Jakarta. Dan PKB sudah memiliki calon kira-kira. Nah, soal calon PKB terbuka. PKB yang jelas akan mengajak ulama, akan mengajak habaib untuk bareng-bareng kita menata Jakarta ke depan. Apalagi pasca IKN. Ini jangan dianggap ramah pasca IKN. Ini harus diperhitungkan dari segala hal, bidang ekonominya, sosialnya, dan yang lain-lain, budayanya. Ini harus dipikirkan semua oleh seluruh pemangku kepentingan di Jakarta. Tidak bisa kita lepas pindah IKN terus kita bisa seperti ini lagi. Nah, kita juga belum tentu bisa seperti ini. Karena Jakarta milik kita bersama. Dan PKB adalah masa depan Jakarta. Yang jelas kami akan selalu ngajak ulama. Kami akan selalu ngajak ngomong para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, ulama. Kita ajak ngomong bareng-bareng di PKB, dan PKB siap jadi tempat rembuk Jakarta untuk menata masa depan Jakarta yang lebih baik. Bukannya hari ini tidak baik, tapi akan yang lebih baik lagi. Kita sempurnakan Jakarta pembangunannya ini lewat PKB. Oke, Mas Fauzi, kita lanjutkan bincang santai kita pada sore hari ini. Tadi Mas Fauzi sudah menyinggung soal kepemimpinan DKI Jakarta, leadership yang PKB ingin menjadi lokomotif terdepan untuk menyuarakan bahwa kepemimpinan DKI Jakarta ke depan sudah saatnya dipimpin oleh seorang ulama. Ada nggak kira-kira nih alasan substansialnya mengapa nih kok PKB berani mengusulkan pemimpin DKI Jakarta ke depan harus seorang ulama? Kira-kira gimana? Ya, terima kasih. Jadi gini, secara kultur masyarakat Jakarta ini kan sangat religius. Oke. Kita lihat sendiri di setiap RT, setiap RW banyak sekali majelis-majelis taklim, terus ada juga perkumpulan pengajian dan lain-lainnya. Belum juga masjid-masjid yang berdiri di Jakarta sangat banyak sekali. Tidak ada dalam satu kelurahan yang tidak punya masjid di Jakarta. Dan di situ ada figur ulama. Dan di situ mesti ada figur-figur ulama lokal sebagai pengayom, sebagai yang bentengin umatnya. Yang kedua, kalau kita menengok sejarah bahwa berdirinya Jakarta itu tidak luput dari peran para ulama. Pendiri DKI seorang ulama. Ya, betul. Pendiri DKI bahkan seorang ulama besar, Pangeran Ahmad Jakarta. Dan juga pejuang. Si Pitung itu. Si Pitung juga orang yang ahli dalam bidang agama, seorang ulama. Ada juga Pangeran Habib, penyebar agama Islam di Jakarta ini, seperti yang luar Batang, Habib ada Habib Ali Krita. Juga ada seorang tokoh ulama yang menjadi guru para ulama di DKI Jakarta dan bahkan Jabodetabek, yaitu
Guru Mugni. Ini itu sebelum itu ada Guru Marzuki Mirsad. Ada Guru Marzuki Mirsad yang murid-muridnya itu Guru Mugni salah satunya dan yang lainnya. Ada Guru Dari dan Betul, pahlawan Betawi atau Jakarta Timur itu semuanya yang juga seorang ulama ya Mas. Jadi memang kebutuhan untuk PKB ke depan itu ya memang seorang ulama untuk PKB. Dan yang saya tadi sudah nyatakan bahwa PKB siap menjadi tempat rembuk Jakarta, merumuskan konsep kepemimpinan Jakarta ke depan bersama para ulama, bersama para habaib, bersama para tokoh-tokoh masyarakat Jakarta. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, demikian tadi itu bincang-bincang sesi pertama kita dengan salah seorang politisi muda DKI Jakarta yang tidak lain adalah Sekretaris Wilayah DPW PKB DKI Jakarta yang memiliki konsep tentang bagaimana PKB ke depan dalam mengelola DKI Jakarta, sehingga PKB memiliki satu tagline masa depan Jakarta. Dengan demikian artinya PKB sudah siap untuk menyosong Jakarta pasca IKN. Bukan begitu Mas? Ya, sangat siap. Sangat siap. Terima kasih, sampai jumpa lagi di sesi dan momen dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.